Oke baik, ketemu lagi ya seperti biasa dengan saya. Oke, di video kali ini ya kalau video yang lalu sudah membahas mengenai utang jangka pendek dan jangka panjang. Ya sekarang kita masuk ke akuntansi ya, akuntansi dari utang obligasi. Oke. Baik, di sini nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mulai dari yang pertama kita membahas mengenai permasalahan akuntansi dari utang obligasi ini. Ya, jadi, perlakuan akuntansi ini tentunya meliputi bagaimana ya cara mencatat ya, sampai bagaimana kita menyajikannya di dalam laporan keuangan. Nah, nanti, eee yang akan kita bahas di pencatatan utang obligasi itu ada 3 hal. Yang pertama itu pencatatan pada saat pengeluaran obligasi, lalu pencatatan pada saat obligasi dalam peredaran. Ya, jadi di sini akan, kita bahas mengenai pengakuan dan pembayaran bunga serta bagaimana ya amortisasi terhadap premium dan diskonto dari utang obligasi itu. Lalu yang ketiga kita akan membahas ketika, bagaimana mencatat ketika pelunasan, terhadap utang obligasi ya, baik itu, pada saat jatuh tempo atau sebelumnya ya, ataupun nanti, bisa dengan cara menukarkan obligasi dengan surat berharga lainnya. Oke ya itu nanti kita bahas di video yang kedua ya. Obligasi berseri sama obligasi terkonversi. Oke baik. Nah, lalu kita lihat bagaimana, akuntansi utang obligasi saat, pengeluarannya. Ya maksud dari pokok bahasan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perusahaan penerbit obligasi harus mencatat, ya harus mencatat atas pengeluaran dan penjualan obligasi yang ia terbitkan, kan begitu ya. Nah di dalam melakukan pencatatan, terhadap pengeluaran obligasi ini ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah pencatatan dilakukan hanya terhadap obligasi yang terjual saja. Dan yang kedua pencatatan dilakukan tidak hanya terhadap obligasi yang terjual, ya tetapi yang belum terjual, ya. Oke, nah kedua metode ini, dipakai ya sering karena seringkali obligasi yang sudah disetujui untuk belum, dikeluarkan begitu ya, atau tidak langsung terjual semuanya ketika obligasi itu diterbitkan. Nah sebagai contoh ya, contoh, pemilik dan Dewan Komisaris PT Libra telah menyetujui diterbitkannya 1.000 lembar surat utang obligasi dengan nominal 100.000. Pada bulan pertama setelah penerbitannya obligasi laku terjual 100 lembar, bulan berikutnya 300 lembar dan seterusnya. Nah dari contoh itu kita bisa hitung bahwa pada akhir bulan pertama utang obligasi PT Libra hanya sebesar 10 juta ya, karena itu, 100 lembar dikali 100.000 ya, sedangkan yang belum terjual itu adalah sebesar 90 juta. Itu nilai nominalnya. Itu dari mana? 1.000 dikurang yang sudah terjual dikali 100.000. Nah, pada kegiatan kemarin ketika kita membahas, apa namanya, utang jangka pendek, telah disinggung bahwa seringkali harga jual obligasi itu tidak sama dengan nilai nominalnya, ya kan? Nah, artinya harga jual obligasi tidak, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominalnya, ya kan? Jika misalnya harga jual obligasi itu lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka apa yang timbul? Premium, ya kan? Selisih antara harga jual dengan nilai nominal obligasi. Ya, contoh, misalnya obligasi PT Libra itu, nominalnya 100.000, laku dijual 110, berarti timbul premium di sini. Berapa? Sebesar 10.000. Nah, sebaliknya jika harga jual obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya, maka yang timbul apa? Diskonto, ya diskonto utang obligasi. Nah, diskonto utang obligasi ini merupakan selisih kurang
ya, antara harga jual dengan nilai nominal obligasi, ya. Nah, berbicara mengenai nilai nominal, premium dan diskonto utang obligasi, pencatatannya dibukukan ke dalam rekening yang terpisah, ya. Dengan kata lain, utang obligasi dibukukan sebesar nilai nominalnya. Oke, baik, kita lihat contoh, ya. Pada tanggal 1 Juni 2003, pemegang saham PT Libra menyetujui penerbitan obligasi sebanyak 100 lembar dengan nilai nominal 10.000. Bunganya itu 12% per tahun yang akan dibayarkan tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, pencatatan terhadap transaksi di atas adalah yang pertama menggunakan metode obligasi terjual yang dicatat. Tidak ada jurnal yang kedua tidak ada jurnal terhadap penerbitan obligasi, yang ketiga menggunakan metode tidak hanya obligasi yang terjual saja dicatat. Oke, mari kita lihat. Pada tanggal 1 ya Juni 2003 ya. Bagaimana untuk mencatat otorisasi pengeluaran obligasi? Otorisasi, ini masih mencatat otorisasinya ya. Obligasi belum terjual pada otorisasi obligasi senilai 1 juta. Kalikan ya. 10.000 dikali dengan 100 lembar. Oke, baik. Nah, dalam penjualan obligasi ada 3 yang akan dibahas di sini. Yaitu yang pertama, penjualan obligasi tepat pada tanggal jatuh tempo bunga. Yang kedua, penjualan selain pada tanggal jatuh tempo bunga. Yang ketiga, penjualan obligasi dengan pesanan. Nanti ini yang akan kita bahas ya. Kita lihat. Nah, obligasi yang penjualannya yang pertama ya, kita bahas obligasi yang penjualannya tepat pada tanggal jatuh tempo bunga. Oke? Nah, obligasi yang penjualannya tepat pada tanggal jatuh tempo bunga tidak mengandung unsur bunga berjalan sehingga pencatatannya tidak perlu memperhitungkan unsur bunga. Ya, unsur bunga berjalan. Contoh, pada tanggal 1 Juli 2003, PT Libra pada contoh sebelumnya terjual ya sebanyak 50 lembar ya dengan rincian sebagai berikut. 20 lembar laku terjual dengan kurs 90, 10 lembar kursnya 100, 20 lembar kursnya 105. Oke, mari kita lihat ya. Nah, pencatatan ya terhadap penjualan obligasi yang pertama menggunakan metode obligasi yang terjual yang dicatat. Oke, berarti tanggal 1 Juli 2003 ya. Bagaimana mencatat jurnalnya? Kas 180.000. Diskonto utang obligasi 20.000 pada utang obligasi sebesar 200.000. Perhitungannya bagaimana, Bu? Ya, perhitungannya kita bisa lihat. Nominal obligasi itu dari mana? Ya, nominal obligasinya berapa? 20 lembar. Kali 10, 10.000. Ya kan? Nah, lalu harga jualnya kursnya berapa tadi? 90% ya. Kali 200.000. 180 berarti timbul di situ diskonto. Ya, 20.000. Oke. Lanjut di tanggal 1 Juli 2003 ya. Untuk mencatat penjualan 10 lembar dengan kurs 100. Ya, kursnya 100 ya. Bagaimana? Kas pada utang obligasi ya. Kursnya 100%. Ya, sama ya. Oke. Lalu yang ketiga untuk mencatat penjualan 20 lembar yang kursnya 105, nah ini pasti akan timbul dia premium ya, perhitungannya sama ya. Kita cari dulu harga jualnya ya, nanti kita bandingkan dengan nilai nominal yang terjual, kita tandingkan, maka nanti akan timbul premium di situ. Ya. Kasnya akan sebesar 210 pada premium utang obligasi dan utang obligasi. Masing-masing nilainya 10.000 dan 200.000 rupiah. Ya. Nanti tinggal dikalikan ya, kursnya dikali 20 lembar dikali harga jual
obligasinya per lembar ya, makanya dapat 210. Nanti tinggal kita tandingkan nilai nominal obligasi yang 20 lembar itu, ya kan? Tadi 10.000 ya, 200.000. Nah, di situ akan timbul premium sebesar 10.000 rupiah. Oke, baik. Kita lihat metode yang selanjutnya. Kalau misalnya metode yang tidak ada jurnal terhadap penerbitan, ya berarti memang tidak ada jurnal, gitu ya. Nah, lalu yang ke selanjutnya, metode tidak hanya obligasi terjual saja yang dicatat. Oke, seperti ini dia. Jurnalnya. Jadi yang pertama untuk mencatat penjualan 10 lembar surat utang obligasinya pada kurs 90, maka jurnalnya kas diskonto utang obligasi pada obligasi belum terjual. Ya. Jadi akunnya yang berbeda di sini adalah obligasi yang belum terjual. Begitu. Ya. Lalu kalau misalnya untuk yang 10 lembar ya kas pada obligasi belum terjual senilai 100.000. Lalu untuk 20 lembar kurs 105 sama ya, kas pada premium dan obligasi yang belum terjual. Nah, begitu bedanya hanya di akunnya. Ya, kalau di sini menggunakan obligasi belum terjual. Oke, baik. Yang kedua, penjualan obligasi selain pada saat tanggal jatuh tempo bunga. Jadi di luar, ya tidak tepat. Ya. Nah, jadi jika penjualan ini terjadi ketika misalnya dia akan dilakukan tidak tepat pada tanggal jatuh tempo, ya tanggal jatuh tempo bunga, maka kita akan menghitungkan yang namanya unsur bunga berjalan. Ya, pengertian bunga berjalan ini bisa dijelaskan seperti ini, ya. Nah, jadi perusahaan penerbit obligasi membayar bunga utang obligasi secara periodik, ya kan? Secara berkala kepada si pemegang obligasi. Yang mana itu selalu tetap ya jumlahnya. Nah, jumlah yang akan dibayarkan sebesar tarif bunga obligasi itu akan dikalikan sama nilai nominal. Begitu. Contoh, mari kita lihat ya. Contohnya. Oke. Contohnya, anggaplah obligasi PT Libra pada contoh sebelumnya itu sudah terjual semua. Maka pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, PT Libra harus membayar bunga sebesar 6/12 dikali 12%. Tadi 12% ya, dikali 1 juta. Berarti 60.000. Kan pembayaran bunga itu akan terus dilakukan sampai utang obligasi itu dilunasi oleh si Libra. Begitu ya. Nah, konsekuensi dari hal itu, jika penjualan obligasi enggak tepat pada saat tanggal jatuh tempo, ya kan? Maka pembeli harus mengembalikan terlebih dahulu pembayaran bunga yang akan dia terima pada saat tanggal jatuh tempo. Paham ya? Nah, kelebihan pembayaran bunga itu ya adalah besarnya bunga untuk jangka waktu antara tanggal jatuh tempo bunga sebelumnya sampai tanggal pembelian obligasi. Dan kelebihan pembayaran bunga inilah yang disebut dengan bunga berjalan. Oke? Nah, contoh. Kita lihat di sini ya contohnya. Contohnya adalah obligasi ya, obligasi PT Libra pada contoh sebelumnya ya begitu terjual lagi ya sebanyak 40 lembar pada tanggal 1 September 2003. Dengan rincian seperti apa? 20 lembar dengan kurs 95, 10 lembar dengan kurs 100, 10 lembar dengan kurs 110. Ya, kita lihat metode yang pertama, metode obligasi terjual yang dicatat. Berarti tanggal 1 bulan 9 2003
Untuk mencatat yang 20 lembar ini dengan kurs 95 bagaimana? Ya. Kas, diskonto utang obligasi, biaya bunga, ini biaya bunga di kredit ya, biaya bunga dan utang obligasi. Ya. Nah, ini untuk mencatat penjualan 20 lembar. Nah, perhitungannya bagaimana? Nilai nominalnya berapa? 200.000. Oke. Nah, kalau harga jualnya berapa? 95% tadi kalikan sama 200.000. Ya. Jadi 190.000. Berarti ada selisih di sini, ada timbul diskonto kan begitu ya simpelnya. Nah, bunga berjalannya hitung ya. Dari bunganya itu kan setiap tanggal 1 Januari sama 1 Juli. Nah, dia ini 1 September kan begitu ya. Berarti kita hitung 1 Juli sampai 1 September. Ada berapa? 2 bulan. Ya kan? Maka hitung bunganya, bunga berjalannya. 2 per 12 dikali berapa bunganya? 12% tadi ya, dikali nilai nominal 200.000. Maka timbullah 4.000. Nah, maka nanti ketika kita apa namanya? Jumlahkan harga jual sama bunga itu ya, maka apa namanya? Maka itulah adalah kas yang diterima oleh si PT Libra. Nah, bagaimana untuk yang 10 lembar? Ya, berarti ini 10 lembar dengan kursnya berapa? 110. Oke, kita lihat ya. Nah, kursnya 110. Ya. Bagaimana? Ini akan timbul premium ya. Akan timbul di sini premium. Ya. Kas 112 pada premium 10.000, biaya bunga obligasi 2.000 dan utang obligasi 100.000. Perhitungannya bagaimana? Ya, kita lihat nilai nominalnya berapa. Ya kan 100.000. Harga jualnya berapa? 110% dikali 100.000. 110 berarti timbul premium. Bunga berjalannya 2 bulan seperti yang tadi. 2 per 12 dikali 12% dikali 100.000 nilai nominalnya. Berarti 2.000. Ya. Maka nanti kas yang akan diterima oleh si PT Libra itu adalah harga jual ditambah dengan bunga berjalan. Begitu ya. Jadi kalau tidak tepat pada tanggal jatuh tempo, maka ada timbul bunga berjalan. Jadi si pembeli harus membayar terlebih dahulu kan begitu ya tadi ya di awal. Oke, baik. Yang kedua metode tidak hanya obligasi yang terjual saja dicatat ya. Berarti ini akunnya. Ya, akunnya. Oh, Bu, tadi bagaimana dengan kurs yang 100? Sama ya. Kurs yang 100. Ya. Kita tinggal memperhitungkan ada nanti bunganya ya. Bunganya di situ, biaya bunganya juga ya. Oke. Nah, baik. Kalau misalnya untuk dia yang kursnya 95 ya, kas diskonto utang obligasi, biaya bunga obligasi pada obligasi belum terjual nih akunnya tadi ya. Ya. Oke. Nah, ini di kredit ini. Oke. Nah, lalu bagaimana ini? Ini kurs yang 100. Ya, kas. Biaya bunga obligasi, kalau tadi ini pada utang obligasi ya, kalau metode yang pertama. Nah, ini obligasi belum terjual. Lalu kursnya yang 95, ya 20 lembar, di sini akan, kurs 110, ya akan timbul di sini premium. Oke, ini kurs 110. Oke, baik. Pencatatan terhadap bunga berjalan seperti yang contoh sebelumnya, itu adalah menggunakan pendekatan laba rugi, yaitu dengan cara mengkredit rekening biaya bunga obligasi terlebih dahulu. Nah, pada saat jatuh tempo, rekening ini nanti akan didebit sebesar kas yang dibayarkan, sehingga pada akhirnya nanti besarnya biaya bunga itu hanya sebesar yang memang ditanggung oleh perusahaan, gitu ya. Di awal dia dikredit
baru nanti ketika jatuh tempo dia di debit. Kan begitu ya. Nah, menggunakan pendekatan rugi laba ini, laba rugi ini dinilai memang lebih praktis. Karena pencatatan terhadap pembayaran bunga periodik tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, kalau misalnya kita melihat pendekatan neraca, ya kan? Kalau pendekatan neraca, ya, pendekatan ini bunga berjalan dicatat dengan mengkredit utang bunga obligasi. Nah, pada saat jatuh tempo pembayaran bunga, rekening utang obligasi ini didebit bersama dengan biaya bunga. Ya kan? Nah, penerbitan rekening biaya bunga obligasi adalah sebesar biaya bunga bersih yang ditanggung oleh perusahaan. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Ketiga, penjualan obligasi dengan pesanan. Nah, ada kalanya misalnya memang seorang investor itu memang terlebih dahulu memesan begitu ya, memesan obligasi yang akan ia beli. Biaya pemesanan ini disertai dengan pembayaran sebagian dari harga obligasi yang ia pesan. Nah, obligasi yang dipesan baru akan diserahkan kepada pemesannya kalau memang harga obligasi itu telah dibayar seluruhnya. Nah, bunga baru diperhitungkan setelah obligasi diserahkan. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2003, seorang calon investor memesan obligasi dari PT Libra sebanyak 5 lembar dengan kurs 105. Uang muka yang dibayarkan adalah 75% dari harga jualnya. Kekurangannya akan dibayar 1 bulan kemudian. Obligasi baru diserahkan pada saat harga obligasi telah terbayar semuanya. Oke, maka pencatatan terhadap pemesanan obligasi itu bagaimana? Kita lihat tanggal 1 bulan 12 ya, bagaimana mencatat pemesanan 5 lembar. Kas ya, 75% tadi ya. Perhatikan. Kasnya 75% tadi ya, uang muka pesanannya itu. Ya kan? Piutang pesanan obligasi, premium utang obligasi, ya, dan utang obligasi pesanan. Itu untuk mencatat 5 lembar dengan kurs 105, ya. Kita lihat itu kasnya dari mana, Bu, ya. Pesanannya. Ya. Pesanan itu 75% dari uang muka. Nah, mencari uang muka itu bagaimana, Bu? Ya, kita lihat dulu nilai nominalnya berapa. Ya kan? 5 lembar kali 10.000 tadi ya, 50.000. Nah, kursnya 105, berarti di situ akan timbul premium. Ya kan? Premiumnya nanti 2.500 ya. Berarti nanti apa namanya? Tinggal kita totalkan. Begitu ya, tinggal kita totalkan itu maka itulah harga jualnya. Ya kan? 52.500. Nah, uang mukanya berapa ya? 75%. Maka 75% dikali 52.500. Maka dapatlah dia 39.375. Begitu ya. Nanti kita lihat lagi. Berapa piutangnya? Tinggal kita tandingkan lagi. 52.000 sekian dikurang sama 39 yang sudah dibayar. Berarti timbul piutang. Ya, untuk mencatat piutang. Tanggal 1 bulan 1 lah. Tanggap 2004. Ya, kas 13.000 ya. Ini sesudah dibayar nih ya. Pada piutang sebesar 13.000 sekian. Nah, untuk mencatat penyerahan 5 lembar itu pada si pemesan, maka jurnal yang dibuat adalah obligasi. Ya, utang obligasi pesanan pada utang obligasi. Nilainya berapa? 50.000. Dicatat sebesar nilai nominal. Oke. Nah, baik. Yang selanjutnya kita akan membahas akuntansi obligasi selama dalam peredaran, ya. Nah, kita akan lihat apa yang paling penting di dalam obligasi selama peredaran ya. Nah, yang pertama itu pengakuan dan pembayaran bunga periodik, lalu yang kedua amortisasi dari diskonto dan premium.
si utang obligasi ini. Oke, yang pertama kita bahas pengakuan dan pembayaran bunga periodik. Nah, tadi setelah saya katakan bahwa perusahaan penerbit obligasi itu memiliki kewajiban untuk membayar bunga obligasi secara berkala kepada si pemegang, kan. Bunga yang dibayarkan itu sebesar tarif bunga dikalikan dengan nilai nominal untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, pembayaran bunga tetap itu merupakan kewajiban perusahaan selama utang obligasi itu belum dilunasi. Nah, pada umumnya bunga obligasi dibayarkan di belakang. Artinya, pembayaran bunga dilakukan setelah pinjaman dinikmati penerbit selama periode pembayaran bunga. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh ya. PT Alfa memiliki utang obligasi yang beredar dalam peredaran dengan nilai nominal 100.000. Ya. Bunganya 12% per tahun yang akan dibayarkan tiap tanggal 1 April sama 1 Oktober. Pembayaran bunga dilakukan dengan cara pemegang obligasi datang ke perusahaan untuk menerima pembayaran bunga itu. Perusahaan melakukan tutup buku tiap tanggal 31 Desember. Bagaimana jurnalnya? Oke. Tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober untuk mencatat pengakuan kewajiban pembayaran bunga obligasi. Ya, biaya bunga obligasi 6.000 pada utang bunga obligasi sebesar 6.000. Ya. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Kenapa bisa 6.000? Ya. Kan 6 bulan. Ya kan 12%. 6 per 12 kali 12% kali nilai nominal ya. Oke, baik. Pada saat mencatat pembayaran bunga obligasi berarti pada saat pemegang obligasi mengambil bunganya, ya berarti utang bunga obligasi pada kas itu mencatat pembayaran bunga obligasi. Lalu bagaimana pengakuan biaya bunga pada saat tutup buku? Ya, mencatat pengakuan biaya bunga tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember. Biaya bunga obligasi pada utang obligasi senilai 3.000. Itu dari mana, Bu? Kan itu 3 bulan ya, 3 per 12 kali 12% kali 100.000, 3.000. Nah, agar setiap tanggal jatuh tempo ya, Bu, si bunganya perusahaan bisa mencatat pengakuan bunga dengan jumlah yang tetap. Yang dalam contoh ini adalah 6.000 tadi di awal tiap bulan, maka akan kita buat jurnal pembalik di awal tahun. Bagaimana dia? Kita balikkan. Ya, utang bunga obligasi pada biaya bunga obligasi senilai Rp3.000. Lalu yang kedua kita bahas mengenai amortisasi premium atau diskonto utang obligasi. Ya, kalau misalnya kita baca SAK, ya paragraf 13 nomor 13, di situ akan kita lihat ya prinsip yang mengatur perlakuan terhadap premium atau diskonto obligasi sekuritas utangnya. Nah, berisi tentang apa dia ya? Perbedaan antara biaya perolehan dan nilai penebusan. Suatu investasi dalam sekuritas utang biasanya diamortisasi oleh investor selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada penghasilan bunga dan sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat. Ya, nilai tercatat yang dihasilkan selanjutnya dianggap sebagai harga perolehan. Ya. Nah, alokasi terhadap premium ataupun diskonto itu sebenarnya merupakan penyesuaian terhadap beban bunga yang benar-benar menjadi tanggungan si perusahaan penerbit. Misal, pada premium utang obligasi yang timbul karena adanya kelebihan harga jual dari nilai nominal, kan begitu ya? Nah, maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan tidak lagi sebesar yang dia bayarkan.
Nah, contoh nih, misalnya 12% obligasi PT Libra nominalnya 100.000. Umur 3 tahun laku dijual dengan 110. Maka total bunga periodiknya selama 3 tahun berapa? 3 dikali 12 dikali 100.000, 36.000. Premiumnya berapa? Laku terjual 110. Nominalnya 100.000. Ya. Nah, berarti ada 10.000 kurangkan. Berarti beban yang benar-benar menjadi tanggungan si PT, beban bunga ya, si PT Libra itu kita tandingkan. Berarti sebenarnya Rp26.000. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ya, yang memang benar-benar jadi beban bunganya itu adalah 26.000 selama memang umurnya si obligasi. Nah, agar bisa diperoleh beban bunga yang adil dan wajar untuk tiap periode akuntansi, maka premium yang timbul akan dialokasikan ke setiap pengakuan pembayaran bunga periodik. Ya. Ya, jadi bagaimana caranya? Harus diamortisasi. Begitu ya. Kita lihat sebenarnya ya, ketika kita lihat perusahaan penerbit obligasi seperti contoh yang sebelumnya itu adalah PT Libra, itu kan telah menetapkan tarif bunga periodik yang terlalu tinggi ya dibandingkan dengan tarif bunga efektif yang berlaku di pasar uang. Oleh karena itu perusahaan sudah sewajarnya menetapkan harga jual obligasi dengan memperhitungkan yang namanya bunga efektif. Ya, jadi dengan memperhitungkan bunga efektif yang lebih rendah dari bunga obligasi dalam menentukan harga jual, akibatnya harga jual obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, dari sinilah timbul kelebihan harga yang disebut dengan premium. Dan premium ini sebenarnya selisih lebih bunga obligasi terhadap bunga efektif, sehingga nanti bunga obligasi yang dibayarkan secara periodik harus disesuaikan secara adil dan wajar dengan premium yang timbul. Jadi cara mengamortisasi premium atau diskonto sesuai dengan SAK itu dengan menggunakan garis lurus atau metode bunga. Ya, kita lihat. Oke, contoh PT Naval mengeluarkan 12 suo dengan nominal 100.000. Bunga yang dibayarkan di belakang tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Suo akan jatuh tempo 1 Januari 2007. Ya, suo ini laku terjual pada tanggal 1 Januari 2004. Harga suo ya jika diperhitungkan ya dengan bunga efektif 10% per tahun, bagaimana dia? Nah, ini. Ya. Kalau misalnya ini dia harga jualnya ya, rumus yang kemarin. Oke, kalau misalnya dia harga jualnya bunga efektifnya 15%, ya. Ini 94.000, kalau 10% 105. Ya. Nah, ingat ya bahwa bunga obligasi itu akan dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Oke, kita lihat amortisasi metode garis lurus. Ya. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus, maka alokasi dari premium ataupun diskonto itu sama rata ke setiap pembebanan bunga, sama rata dia. Ya, kita lihat nih amortisasinya. Oke, kita lihat. Nah, kalau untuk bunga obligasinya ini itu didapat dari bunga obligasi selama ini ya, bunga obligasi ini. Ya, yang ini ya 6/12 kali 12% dikali 100.000, 6.000. Ya, sama rata dia. Nah, amortisasi premium 6 bulan ya, 6 bulan dia ada 6 kali pembayaran bunga karena umurnya 3 tahun. 1 tahun itu 2 kali pembayaran kan. Nah, ini amortisasinya berarti 1/6 dikali berapa? 5.700 sekian ya. Ini si premiumnya. Ya, maka 950. Ya, premiumnya
kita selisihkan lah nilai nominal sama harga jualnya itu tadi. Oke? Nah, maka jurnal untuk mencatat premium dari utang obligasi setiap tanggal jatuh tempo bunga adalah berapa? Gimana? Premium utang obligasi pada biaya bunga obligasi senilai 950,33 tuh ya, 33. Ya, tadi ada hitungan, kita hitung tadi kok ada komanya ya. Lalu begitu juga untuk amortisasi diskonto, sama ya. Sama. Ya. Nanti tinggal kita catat bagaimana biaya bunga ya obligasi pada diskonto utang obligasi 950,33. Nanti perhatikan tabelnya ini ya. Perhatikan. Oke, baik. Kalau misalnya amortisasi menggunakan metode interest, ya metode bunga, ya interest method. Ya ini amortisasi dengan menggunakan metode bunga akan menghasilkan beban bunga real sebesar tarif bunga efektif untuk satu periode pembayaran bunga dikalikan dengan nilai buku. Dikalikan dengan nilai buku. Oke? Nah, jadi bagaimana perhitungan amortisasi premium? Nah, seperti ini. Ya, jadi itu nanti tarifnya itu berapa? 10% ya, 10% ya. ditambah 10% pangkat 1/2 kan? Kan ini untuk 6 bulan ya, untuk pembayaran bunga yang pertama kan begitu ya. Ya, 1/6, 1/2 atau 0,5 kan dikurang 1. Jadi hasilnya 0,0488 ya, atau 4,88%. Nah, ini tarif bunga efektif untuk 6 bulan. Ya, tarif bunga efektif. Oke? Nah, maka jurnal untuk mencatat premium utang obligasi di atas itu bagaimana? Premium utang obligasi pada biaya bunga obligasi sebesar ya 840. Ya. Lalu nanti untuk mencatat pada periode 1 Juli 2000 sampai 1 Januari pada periode 1 Juli 2004 ya sampai 1 Januari 2005 itu ya, tahun 2005 itu ya. Itu akan kita catat ya, premium utang obligasi pada biaya bunga obligasi. Kita lihat tabelnya tadi. Ini dia, oke? Ini dia periode yang kedua. Begitu seterusnya ya jurnalnya. Oke? Nah, berarti amortisasi premium utang obligasi itu dicatat sampai jatuh tempo. Ya. Sebesar hasil perhitungan seperti yang seperti pada tabel sebelumnya. Jadi metode interest ini ya, metode bunga ini agak sedikit lebih rumit ketika dibandingkan dengan metode garis lurus. Makanya sebenarnya interest method ini sangat jarang dipakai ya, jadi lebih sering metode garis lurus. Oke, baik. Nah, kita lanjut amortisasi premium. Ya, amortisasi premium atau diskonto jika penjualan obligasi tidak bertepatan dengan tanggal jatuh tempo bunga. Ya. Pada contoh perhitungan amortisasi premium atau diskonto pada uraian sebelumnya, digunakan anggapan bahwa penjualan obligasi itu tepat pada tanggal jatuh tempo. Ya, padahal ya kan seringkali ya obligasi itu penjualannya tidak tepat pada tanggal jatuh tempo. Nah, jadi bagaimana begitu ya untuk mengamortisasi premium ataupun diskonto ketika ada dalam posisi seperti ini? Ya, contohnya seperti ini, lihat.
Obligasi PT Noval pada contoh sebelumnya itu laku terjual tanggal 1 April. Ya kan tadi 1 Januari sampai 1 Juli ya pembayaran ininya bunganya, jatuh temponya. Bunga efektifnya 10%, garis lurus. Jatuh temponya 3 tahun. Oke baik. Nah bagaimana? Ya di sini nanti akan timbul dia itu adalah premium. Ya. Nah kita lihat di sini. Ya nanti akan timbul premium. Ya nanti perhitungannya sama bagaimana mencari bunga nominalnya tadi ya. Amortisasi premiumnya juga bagaimana cara mencarinya sama seperti yang Ibu sudah jelaskan. Oke? Nah, baik. Yang berikutnya akuntansi pelunasan utang obligasi. Ya, pelunasan utang obligasi ya. Bisa kita bedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama bisa pelunasannya pada saat tanggal jatuh tempo, yang kedua bisa sebelum jatuh tempo. Nah, kita bahas yang pertama. Pada saat tanggal jatuh tempo, ya. Berarti di sini memang perusahaan penerbit itu wajib melunasi. Kan? Pencatatannya seperti apa? Perhatikan contoh ini. Yang utang obligasi si PT Novel yang tadi pada contoh sebelumnya dilunasi pada tanggal 1 Januari 2007 sesuai dengan jatuh temponya. Menurut perjanjian, obligasi itu akan dilunasi sebesar nilai nominalnya. Bagaimana nilai jurnalnya? Utang obligasi pada kas 100.000. Ya, ini dia. Oke. Nah, kalau misalnya pelunasannya sebelum tanggal jatuh tempo, ya. Nah, jadi ini memungkinkan ya perusahaan penerbit itu melunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Ya. Ada beberapa pertimbangan kenapa ini dilunasi sebelum jatuh tempo. Yang pertama, perusahaan sudah memiliki banyak dana untuk melunasinya dan dia tidak mau gitu ya memiliki beban bunga obligasi. Yang kedua, perusahaan tidak lagi melihat adanya alternatif untuk menambahkan dana yang sudah ada yang dapat menghasilkan keuntungan melebihi beban bunga obligasi. Ya, masalah utama yang timbul dari pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo, ya, jika utang obligasi itu terdapat premium ataupun diskonto. Ya. Pada dasarnya, ya, premium ataupun diskonto utang obligasi yang masih belum diamortisasi ini harus dihapus dulu pada saat pelunasan sebesar proporsional dengan nilai obligasi yang dilunasi. Ya. Dalam pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo terhadap utang obligasi bisa timbul kerugian ataupun laba perusahaan. Laba pelunasan, ya. Nah, laba itu ya akan timbul apabila kurs pelunasan lebih kecil dari nilai buku utang obligasi yang dilunasi. Sedangkan rugi timbul sebaliknya. Nah, rugi nanti ataupun laba nanti yang akan timbul dari pelunasan ini akan diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan itu dicatat sebagai pos luar biasa. Ya. Oke. Nah, utang obligasi yang dilunasi sering pula disebut ditarik sebelum tanggal jatuh temponya. Terdapat 2 kemungkinan perlakuan. Yang pertama itu memang merupakan pelunasan terhadap utang obligasi yang bersangkutan, ya. Pelunasan utang obligasi ini berarti rekening utang obligasi harus didebit, ya kan? Sebesar yang dilunasi. Selanjutnya nanti SUO yang telah ditarik tersebut bisa dijual kembali kepada pihak lain. Ini berarti jika perusahaan memerlukan dana dari obligasi, maka ia harus menerbitkan SUO baru. Nah, lalu yang kedua ini ada pelunasan dengan tujuan untuk dapat dijual kembali kepada pihak lain. Nah, dengan cara ini penerbit SUO tadi dapat memperoleh keuntungan ganda, ya, laba yang bisa didapatkan dari pelunasan yang sebelum jatuh tempo dan keuntungan yang bisa diperoleh dari kurs jual yang lebih tinggi. Di samping itu, perusahaan tidak perlu menerbitkan SUO baru jika ia membutuhkan dana dari obligasi. Pelunasan dengan tujuan yang kedua ini tidak dicatat
dengan mendebit rekening utang obligasi. Namun nanti ya dicatat dengan cara mendebit sebuah rekening baru yang biasa disebut dengan treasury bonds atau obligasi yang ditarik dari peredaran. Ya, nanti treasury bonds ini disajikan dalam neraca sebagai pengurang dari rekening utang obligasi. Contoh, kita lihat contohnya ya. Utang obligasi PT Naval pada contoh sebelumnya dilunasi seluruhnya pada tanggal 1 April 2005. Berarti sebelum jatuh tempo ya. Dengan kurs 101 dengan menggunakan metode garis lurus ya. Maka seperti apa ya perlakuannya? Kita lihat. Oke, yang pertama obligasi ditarik sebagai pelunasan. Ya. Nah, kita lihat yang A, harga jual dengan bunga efektif 10%. Maka jurnalnya seperti apa? Biaya bunga obligasi, premium utang obligasi pada kas 3.000. Nah, ini untuk mencatat beban bunga dan amortisasi premium untuk jangka waktu 1 Januari sampai 1 April. Nah, ini dari mana kas itu Bu? 3.000 ya. 3 bulan ya. 3 bulan dia. Januari ke April ya. 3 bulan, 1 Januari. 3/12 dikali 12% kali 100.000, 3.000. Amortisasi premium utang obligasinya 3 bulan ya. 3/6 dikali 9.950,33 tadi ya yang di atas tadi. Oke. Nah, makanya ketika kita kurangkan ini beban bunga yang sesungguhnya berapa? 2524,835. Oke. Nah, baik. Lalu bagaimana untuk mencatat pembayaran untuk melunasi utang obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2007 yang seharusnya dia jatuh temponya 1 Januari 2007 tapi dilunasi sebelumnya. Berarti utang obligasi 100.000, premium utang obligasinya 3.326,165, laba. Nah, muncul laba di sini 2.000 sekian pada dan kas 101 ya. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat. Oke. Nah, nanti ya bisa lihat di buku Prof. Abdul ya. Bisa kita lihat ya, nilai nominal utang obligasi yang dilunasi itu adalah 100.000. Ya, sisa premium utang obligasi per tanggal 1 Januari 2005. Lihat di tabel. Ya, yang premium tadi. 3.800 sekian. Nilai bukunya juga lihat. Ya. Oke. Nanti itu akan kelihatan nilai bukunya 103. Sekian. Amortisasi premium untuk 3 bulan. Tadi kan? Ya. 3 bulan tadi dia. Ya, 1 Januari sampai 1 April. 3/6 dikali 950,33. Nah, maka nanti kita tandingkan itu sama nilai buku obligasinya per 1 Januari 2005. Maka nanti dapatlah nilai bukunya per April ya 2005. 103 sekian. Kurs pelunasannya 101 kali nilai nominalnya. Maka kita tandingkan itu timbullah laba di sini. 2.300. Oke, nah kita lihat sisa premium obligasinya. Ya kan? Sisa premium obligasi per tanggal 1 Januari 2005 ya 3.800. Amortisasi untuk 3 bulan ya 3/6 dikali 950,33. Maka sisa premium yang belum diamortisasi waktu pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo kita kurangkan itu ya. Kita kurangkan 3.300 sekian. Nah, maka dapatlah ya sisa premium yang belum diamortisasi. Itulah yang
apa namanya, yang dimasukkan di premium, di debit nanti itu ya, tadi ya di atas premium utang obligasi. Ya. Oke, baik. Lalu kita lihat kalau misalnya dia ini dia. Nah, ini yang tadi saya katakan tuh ya. Oke, baik. Kalau misalnya dia bunga efektifnya itu 15%, ya. Bagaimana jurnalnya untuk mencatat beban bunga dan amortisasi diskonto? Ya, maka biaya bunga obligasi pada diskonto dan kas. Ya, untuk perhitungannya nanti kalian bisa lihat di buku profnya. Ya, kalian bisa lihat di buku prof. Ya, lalu nanti bagaimana mencatat pelunasan obligasi yang seharusnya dia jatuh tempo tanggal 1 Januari. Utang obligasi rugi. Ya, diskonto. Ketika timbul diskonto, maka di situ akan ada rugi. Ya, perhatikan. Ya, pada diskonto utang obligasi dan kas. Ya, perhitungannya juga bisa dilihat di buku prof. Ya, ini saya tampilkan hanya sisa diskonto yang belum diamortisasi. Ya, pada saat dia dilunasi. Oke, baik. Nah, bagaimana dia obligasi ditarik sebagai treasury bond? Ya, kita lihat bunga efektifnya 10%. Bagaimana mencatat beban bunga? Ya, dan amortisasi premium obligasi. Ya, biaya bunga premium utang obligasi pada kas. Lalu mencatat pelunasan utang yang harusnya jatuh tempo yang tanggal 1 Januari 2007, treasury bond premium utang obligasi pada laba pelunasan obligasi dan kas. Oke, perhitungannya sama. Ya. Oke, lalu misalnya dia bunganya 15% bunga efektifnya, timbul diskonto di sini. Ya. Kita bisa lihat mencatat beban dan amortisasi diskontonya biaya bunga obligasi pada diskonto dan kas. Dan mencatat pelunasannya sebelum tanggal jatuh tempo, treasury bond rugi pada diskonto dan kas. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan ya, jika utang obligasi dilunasi pada tanggal yang tidak bertepatan pada tanggal jatuh tempo, maka maka perusahaan penerbit harus memperhitungkan bunga yang menjadi tanggungan untuk jangka waktu dari tanggal pembayaran terakhir sebelum ya pelunasan sebelum pelunasan ya. Oke. Nah, mungkin kita apa ya melihat ya bagaimana kalau misalnya pelunasan utang obligasi itu hanya sebagian. Ya kan? Tidak seluruhnya ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan contoh seperti yang di atas sebelumnya ya. Nah, jadi nanti rekening utang obligasi atau treasury bond di debit sebesar nominal utang obligasi yang dilunasi, sedangkan premiumnya itu harus dihapus sebesar proporsi nominal utang obligasi yang dilunasi. Ya, berikut contohnya. Utang obligasi PT Naufal ya, pada contoh sebelumnya itu dilunasi sebesar nominalnya 50.000 dengan kurs 100. Pelunasan itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2005 sebelum jatuh tempo. Yang dimasukkan untuk tidak dijual lagi. Dahulunya obligasi tersebut dijual dengan harga jual memperhitungkan bunga efektif 10%. 10% per tahun. Metode amortisasinya adalah garis lurus. Jurnal yang dibuat oleh PT Naufal adalah ya, utang obligasi premium utang obligasi pada laba pelunasan dan kas. Ini untuk mencatat pelunasan utang obligasi yang jatuh temponya seharusnya tanggal 1 Januari 2007. Nominalnya yang dilunasi itu 50.000 dulu dengan kurs 100. Nah, gitu ya.
Oke, ini sebagian tadi. Nah, jadi perhitungannya seperti apa? Lihat di buku Prof. Lalu yang terakhir, bagaimana penyajian utang obligasi dalam laporan keuangan? Oke, nah utang obligasi ini merupakan utang jangka panjang ya, yang disajikan pada sisi utang plus modal yang diletakkan di bawah akun utang lancar ya, atau akun dari kewajiban jangka pendek. Nah, SAK mengatur penyajiannya seperti ini ya. Satu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban ini harus memang dimasukkan ke dalam kewajiban jangka pendek. Di luar itu namanya kewajiban jangka panjang. Ya. Seperti halnya dengan utang jangka panjang, utang obligasi yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian dari utang lancar. Ya. Untuk bunga utang obligasi belum dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo itu disajikan sebagai hutang lancar. Nah, untuk memperjelas, ya kan, kita bisa lihat penyajian seperti ini. Ya, kalau misalnya kita lihat harga jual bunga efektifnya 10%, ya kan? Nah, jadi di situ bisa dilihat, ya kan, penyajiannya seperti apa? Ya, 10%. Itu 10% ya. Nah, kalau misalnya ya harga jualnya bunga efektifnya 15%, nah itu diskonto ya. Timbul dia diskonto. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan besarnya premium dan diskonto, ya kita bisa lihat pada tabel yang tadi, tabel premium dan diskonto itu, ya kan? Berapa dia per tahun 2005. Begitu ya. Sifatnya akan mengurangi. Oke. Nah, kalau misalnya treasury bonds, penyajiannya seperti apa? Penyajiannya ini dalam neraca diperlakukan sebagai pengurang dari utang obligasi. Ya. Nah, pengurang untuk contohnya seperti ini. Ya, penyajiannya. Oke? Baik. Nah, itu penjelasan singkat ya mengenai akuntansi utang obligasi. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai obligasi berseri dan obligasi terkonversi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.